kucing. Dua lagi. Sama juga. Lah. Sini. Karena kawan. Belum sampai. Awas. Ini Marquez jangan duduk sini aja. Jangan injak duduk sini. Marquez sini duduk. Karena aku nggak ada tempat duduk. Nih. Itu. Awas miring. Halo, udah di mana? Talinya. Ya, unit Kristen 186. Itu Mas. Ada. Di sini. Ya. Palen. Tadi wajib terus. Kan? Sampai apa baterai terus dia penerangan lagi yang bukan habis baterai. Ya. Iya. Ada. Ya. Jauh banget ya. Gimana nih? Masih dipakai. Ada. Coba jadi kalau namanya namanya bagus kalau dibantu sama ini ya. Sudah pasti semua karena situ kan keluarga kita pasti semua.
sama mereka lagi. Dek, ini Zoom ya, Dek ya? Ini Zoom. Iya. Zoom. Iya. Boleh kasih linknya? Oh iya. Atau mau langsung ini Bu? Oh, mau dikirim ke grup ya? Grup mana? Mau dikirim atau Kirim ke saya 0812. Iya. 812 8650. Apakah 8650 keluarga Iya, sudah tiba semua? 2476. Sudah ya? Tidak ada Iya. lagi yang ditunggu Benar, Ibu. keluarga ya? Iya. Ya, atas nama Ibu? kita Henny. Ibu Heni. akan memulai ya. Di MC kita sudah tiba juga. Bu, maaf Bu, belum kesimpan ya coba 08. 0852. Iya. Sorry, 0812. Ibu Heni kan ya udah. Iya, 0812 ya. Iya. 0812 8650 2. Jadi Oh iya, itu salah. 0812. ngikutin Bapak udahnya Monica kita bareng. Oke, baiklah. Perkabungan yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memulai ibadah penguburan umat Tuhan, Bapak Opa Filipus Uma Malute di tempat peristirahatan sementara ini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan kita dari rumah duka, kita boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Saya akan membacakan seperti kata ibadah kita di dalam pemakaman ini. Saya sebagai MC-nya, Bapak Sinaga, kemudian nanti kita membuka lagu buka kita, lagu Sion nomor 240, berserah kepada Yesus. Kemudian doa buka. Baik, sebagai doa buka nanti kami undang pendeta muda sangat Simanjuntak ya. Boleh kemari Pak. Kemudian lagu spesial dari Bakti Wanita Anggrek. Lalu kemudian kita serahkan kepada pendeta untuk memimpin upacara pemakaman di tempat ini. Iya. Kemudian doa penyerahan sekaligus oleh pendeta Marbun. Lalu kembali kita masuk ke dalam kata-kata sambutan. Yang pertama mewakili jemaat dari Bapak As-Sabah Marbun. Kemudian kita serahkan kepada keluarga yang mewakili sebagai respon. Lalu kemudian lagu tutup, lagu Sion nomor 162, muka dengan muka nanti. Lalu doa tutup oleh pendeta John Firmanto. Ya. Nah, demikian tata ibadah penghiburan kita secara khusus ibadah di pemakaman ini. Kita akan bernyanyi dari lagu Sion 240.
Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan terkemulialah Engkau ya Allah, Allah yang kami sembah pagi, siang, dan malam. Engkaulah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga pada sore hari ini pun ya Tuhan, kami boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk penyertaan di sepanjang perjalanan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Pendeta Marbun yang akan memimpin pemakaman pada siang hari ini. Biarlah kiranya ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Penghiburan dari surga menjadi bagian keluarga. Ampuni kami ya Tuhan di setiap dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saat ini kita akan dengarkan lagu spesial dari Bakti Wanita Advent Anggrek. Kami silakan.
malam tadi sana, tiada lagi lihat mata, hati sakit dan mana, begitu bangga sana, tak perlu matahari dalam kota Allah, ada Yesus yang dari alam dari sana, tiada lagi air mata, hati sakit dan mana, perhitungan yang tiada dari sana. Amin. Shalom, perkumpulan pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di siang hari ini kita menikmati perjalanan yang kita yakin Tuhan dan bersama malaikatnya bersama dengan kita. Buktinya apa? Dalam perjalanan tadi, tentunya semua melihat dan merasakan hujan. Bahkan pada waktu dari gereja tadi, dari rumah duka, kita melihat arah ke langit, arah ke sini sepertinya sudah apa? Gelap. Ya, sudah mendung ya, sudah gelap. Dan prediksi kita tadi, wow, sepertinya di sana sudah besar ini hujan. Tapi MC baru mengatakan sama saya, wow, panas sekali, menusuk panasnya. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Kita ingin acara sepanjang hari ini semuanya apa? Berjalan dengan baik. Bahkan kita yakin dengan iman pengharapan kita, di sini begitu cerah, itu oleh karena siapa? Karena jawaban doa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberikan cuaca yang baik. Kita boleh menikmati ya di tempat ini tanpa ada satu halangan apapun. Ini adalah satu bentuk ya, seperti yang saya katakan tadi dalam doa juga di sana. Biarlah cuaca itu juga menunjukkan satu penghiburan kepada keluarga, kepada kita semua. Dan saya yakin kita semua mengaminkan dan mengimaninya. Dan itu sebabnya baik, saya yakin suara saya bisa juga mengimbangin ya. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini apa yang mau saya sampaikan ialah kematian ada oleh karena dosa. Coba saudara bayangkan, kalau kita saat ini di zaman kita ini melihat, mendengar yang meninggal, bagaimana perasaan kita? Kalau sedih udah pasti, tapi adakah sesuatu yang ibaratnya wow, ibarat bisa dikatakan seperti jadi kayak histeris gitu. Saudara, saya yakin saat ini kita mendengar dan melihat kalaupun ada yang meninggal, tidak begitu lagi apa? Tidak begitu mengejutkan lagi. Ya. Saya yakin, apakah itu anggota keluarga kita atau orang yang kita cintai, yang kita kasihi, saya yakin tidak akan membuat kita seperti bagaimana ya ibaratnya sampai histeris. Saya mau mencoba menempatkan perasaan kita kepada Adam dan Hawa ketika
orang yang pertama di muka bumi ini yang mengalami kematian. Siapa dia? Abel, anak. Dialah orang yang pertama di dunia ini, di muka bumi ini yang mengalami kematian. Dan orang yang pertama mengalami duka cita siapa? Adam dan Hawa. Kalau saat ini, tadi saja saya lihat sempat di rumah itu berita, ya, saudara, yang luar biasa tadi, ada seorang anak kandung membunuh ayah kandung. Itu tadi terjadi di Sulawesi. Diberitakan tadi itu di Indonesia. Sempat pagi tadi, ya, saya tonton. Lihat, anak membunuh ayah kandung. Lalu beberapa hari yang lalu, suami dan istri, ya, mereka turun ke lantai 1 ke kafetarianya hotel ini, dan anaknya masih tidur di kamar. Saya tidak tahu tadi itu kemarin itu lantai 3 kah atau lantai berapa itu. Orang tuanya, ini anaknya masih balita, ya, bisa dikatakan mungkin 4 atau 5 tahun. Tidur, ditinggalkan. Mereka makan ke lantai 1 ke kafetarianya. Saudara, jendela terbuka. Anaknya bangun. Gak sadar jendela terbuka, jatuh, mati. Ya. Dari lantai 3. Bagaimana kira-kira perasaan orang tua? Penyesalan sungguh di kenapa bisa jadi begitu. Saudara, ada banyak, ya, cara kematian manusia itu. Kita tidak bisa memilih. Ya, kita tidak bisa memilih. Oleh karena apa? Ya. Kalau bisa kita katakan, kita hanya bisa memohon. Namun, sama halnya dikatakan, kematian itu sama dengan tamu yang tidak diundang. Kapan saja pun, siapapun orangnya bisa saja mengalami apa? Kematian, bahkan duka cita. Lalu apa yang mau saya tekankan kepada kita? Saya melihat keluarga, ya, khususnya di sini anak. Memang sudah sepatutnya lah ketika kita menghadapi duka cita, silakan menangis. Tetapi biarlah air mata yang tercurah itu bukan air mata atau duka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki iman kepada Yesus. Kenapa Alkitab katakan, Matius 5 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau kita lihat, ya, almarhum kemarin dalam ibadah penghiburan dan juga tadi, ya, Bapak Sabang sudah sampaikan, kita masih sangat-sangat fresh mengingat bagaimana acara peminyakan kita lakukan di rumah. Sampai saya katakan, opa, jangan tidur dulu. Itu ya, bahasa saya kemarin. Dia udah tarik-tarik itu matanya, ya sudah tertutup aja gitu kan. Saya bangunin lagi. Kadang bantalnya saya apa? Saya goyang-goyang, buat dia goyang, jangan sampai tertidur dia. Bahkan saya katakan, tunggu selesai acara ini, baru tidur. Saudara, dia sadar dan mendengar semua acara peminyakan kemarin. Dan apa yang disampaikan, ya, khususnya Pak Satu Raja kemarin, ya, dia menyahut dengan, ya, Pak Markus, ya, pada waktu pakai bahasa Satu Raja, dia langsung sahut dengan jelas kalimat itu. Saudaraku yang kasih dalam kita sebagai anggota keluarga, ya, Tuhan kalau boleh berikan kesembuhan. Itulah harapan kita. Tetapi yang punya orang tua kita ini adalah siapa? Tuhan. Dia yang menciptakannya. Dia yang membentuknya dari debu dan tanah. Dan Tuhan tahu yang terbaik kepadanya. Bahkan sering saya katakan kepada orang yang menderita oleh kata sakit, Tuhan, jangan
Karena penderitaan yang begitu berkepanjangan ini sampai mengganggu imannya kepada Tuhan. Jangan oleh karena rasa sakit yang dialaminya membuat akhirnya dia tidak sadar. Dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi saya sangat mengenal orang tua kita ini. Ketika saya kalau datang ke rumah ya, dia begitu senang. Karena apa? Dia senang untuk berdoa. Bahkan saya lihat ini orang yang si Opa ini gampang tersenyum. Ya. Kenapa saya katakan? Ya, kalau saya ketemu dengan beliau, ya, semasa hidupnya dia selalu tersenyum. Memang yang tidak bisa saya lupakan ialah genggaman tangannya kalau salaman saudara. Kita tahu fisiknya itu tinggi, jari-jarinya itu panjang, ya. Jadi kalau saya salaman dengan beliau, saya ingat semua habis tangan saya ini. Ya. Karena begitu apa? Badannya begitu besar. Namun yang saya sangat senang, entah kenapa pada waktu itu saya katakan kepada Nurahya, bagaimana? Siapkah kita adakan kebijakan? Respon yang sangat baik. Bahkan inilah mungkin ya kuasa Roh Kudus yang menuntun. Entah kenapa besoknya itu Ibu Rahel katakan kalau boleh lebih cepat lebih baik diadakan peminyakan. Sehingga pada waktu hari Senin ya jam 7 malam lewat 10 kemungkinan akhirnya kita lakukan acara peminyakan dan ada juga yang mengikuti lewat Zoom ya. Selesai pada waktu acara peminyakan saya lihat dia ingin cepat itu tangannya Pak. Ya, dia satukan untuk berdoa. Iya, kita berdoa. Dan besok pagi kita dapat kabar. Yang saya mau sampaikan ialah saya sendiri rindu kalau saya meninggal, hati saya dan pikiran saya boleh ada di dalam Yesus. Itu saudara. Jadi tidak artinya dalam hal ini saya tidak mau ambil pusing, mau umur panjang kek, ya, mau hanya sampai sekian kasih karuniaku kepadamu kata Yesus. Saya akan aminkan. Yang penting saya ada di dalam Yesus. Itu dia. Jadi saudaraku, bagaimana keluarga dan kita semua yang masih tinggal di dunia yang fana? Kira-kira apa yang ada di dalam pemikiran keluarga saya? Dalam hal kita. Kalau almarhum ini tidak perlu lagi untuk kita apa? Tangisi seperti orang yang tidak memiliki apa? Pengharapan. Ya. Nah, oke. Ya. Terima kasih. Kembali saya katakan saudara, bagaimana hati dan pikiran kita, khususnya kepada keluarga saya kasih tantangan. Saya hanya mengenal anak-anak dari almarhum, tapi saya bisa lihat di sini ternyata adik-adiknya ya ada di sini, keluarga besar. Apa kira-kira yang ada dalam pemikiran saya? Kita yang masih hidup harus melanjutkan kehidupan kita. Orang yang sudah selesai mengakhiri perjuangannya di dunia ini, dia hanya tinggal menunggu, menanti kedatangan Yesus. Kali yang kedua, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Jadi kalau dikatakan tadi, ada yang mengatakan dia sudah bersama dengan Yesus di surga. Belum. Alkitab tidak mengatakan begitu. Opa Malute belum ada di surga. Dia masih ada dalam peti ini. Dia akan bangkit ketika Yesus akan datang kali yang kedua. Setiap orang yang hidupnya mati di dalam Tuhan, dia akan mendapat kebangkitan pertama. Ingat saudara, ada dua kebangkitan nanti pada waktu Yesus datang kali kedua. Yang pertama adalah kebangkitan
orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus yang akan datang di awan-awan bersama dengan seluruh malaikat pasukan sorga. Setiap mata akan melihat, termasuk orang yang sudah ada mati. Saya mau katakan, Habel orang baik kah? Ya, orang baik. Habel ada di mana saat ini, saudara? Belum ada di surga. Jadi Yesus nanti datang kali yang kedua, kita akan sama-sama dengan Habel. Melihat juru selamat kita yang datang. Sering sekali saudara kita memberikan penghiburan kepada orang, tetapi menyenangkan hati setan. Bukan menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Setan pun mau mengarahkan kita agar orang yang mati itu, ya, seakan-akan kita punya power agar orang yang meninggal itu sudah langsung harus di surga. Kita sampaikan kepada dia harus sudah di surga. Tidak begitu. Itu sebabnya kita bersyukur Alkitab ini adalah dasar dari kebenaran. Kita akan sama-sama, saudara. Dan apa yang saya sampaikan ialah kepada kita dalam hal ini. Ketika opa ini, bahkan kita katakan pada waktu peminyakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin, kata. Dan saya dapat kabar pagi itu dia meninggal. Satu pengharapan saya yakin, dia serahkan sepenuhnya hidupnya. Untuk itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Kematian adalah keuntungan. Saya mau tanya, siapa yang takut akan kematian? Adakah di antara kita di sini takut akan kematian? Kalau kematian itu tiba? Apakah pemikiran saudara, aduh, rumah saya yang megah, mobil saya yang bagus banget itu, deposito saya yang begitu banyak. Mau kemana itu nanti? Jangan dulu dah. Saudara, ingat, semua hal-hal perkara duniawi tidak akan pernah kita bisa bawa ke surga. Makanya saya katakan tadi, mau bagaimanapun cara kematian, kapanpun mati, mau umur panjang ataupun tidak, ingat, yang penting hidup di dalam siapa? Yesus. Saudara boleh cek. Saya sering kali kalau ibadah pemakaman begini, saya selalu kasih kepada kita. Perhatikan saudara, kumpulkan kalau ada di atas 70 umur 70 tahun yang meninggal ini. Rata-rata kebanyakan di bawah 70 yang meninggal. Kalaupun Alkitab katakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, rata-rata umur manusia itu adalah 70 tahun. Tapi kalau kita jalani, saudara, lebih banyak mayoritas di bawah 70 tahun yang meninggal. Artinya apa? Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, jangan pernah takut menghadapi kematian. Bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saya teringat pada waktu acara peminyakan, saya lihat almarhum ini damai, tenang dia. Dan itu sebabnya saya katakan kepada seluruh keturunan, khususnya anak-anak, mantu, dan cucu. Perhatikanlah, ingatlah, bagaimana sosok orang tua kita ini. Perhatikanlah, bagaimana kerinduan dia yang tidak lain ialah melihat seluruh anak-anaknya, mantu, dan cucunya hidup akur. Ini satu poin. Anak-anak bisa hidup akur ditinggal oleh orang tua oleh karena ada Yesus di dalam kehidupan. Karena hanya Yesuslah yang dapat mempersatukan kita. Di luar Yesus kita akan tercerai-berai. Amin. Ini saudara. Jadi kembali saya mau katakan, apa yang ada dalam pemikiran keluarga, khususnya anak-anak, mantu, dan cucu di sini. Jadikanlah momen duka cita ini membuat anak-anak keturunan dari almarhum ini terjalin hubungan yang semakin erat. Hubungan yang saling memperhatikan satu sama lain. Ya, MC kita selalu katakan, ya,
Toraja ini ada kemiripan dengan suku Batak. Jadi, saudara Yosef, kamulah saat ini yang memegang tongkat estafet. Jadi, kalau di orang Batak, ya Pak Sinage, ada itu tongkat. Karena ini, kalau di orang Batak ini, meninggalnya sudah kondisi yang tingkat paling tinggi. Artinya dia itu punya tongkat. Dan tongkat itu dia akan diberikanlah itu tongkat kepada cucu yang paling apa? Cucu yang paling besar. Siapa cucunya yang paling besar? Shirley. Tetapi dalam orang Batak anak laki-laki. Jadi cucu dari yang laki-laki itu siapa Pak Yosef anaknya? Nathan. Itu. Karena apa? Sebenarnya kamulah yang akan menjadi penerus dari siapa? Maluti. Kalau Bapak hanya pengganti. Dan untuk saat ini, saudara Yosef lah yang harus bisa mengendalikan keluarga ini semuanya di dalam kasih Yesus. Saya mau katakan, jadikanlah momen ini, duka cita ini menjadi berkat. Amin. Amin. Bukan membuat sebaliknya keluarga ini semakin tidak baik. Tapi jadikan momen ini, Tuhan, Engkau izinkan ini, ternyata membuat kami untuk bisa bertemu satu sama lain. Untuk bisa kami berbagi kasih, suka dan duka, kami bisa rasakan bersama. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita. Dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala. Siapa yang mengatakan kalau kita dalam keadaan berduka tidak dapat berkat? Tuhan tidak pernah katakan. Walaupun kita dalam keadaan berduka, kita tetap diberkati. Itu sebabnya, apapun keadaannya, baik atau tidak baik, jangan sampai membuat hubungan kita kepada Yesus jadi terganggu. Tapi jadikanlah baik dalam keadaan suka maupun duka, kita sebagai keluarga besar yang ditinggalkan oleh orang tua. Karena saya katakan, resmilah saat ini kepada seluruh anak-anak kalian mengemban status yatim piatu. Di bawah ini sudah ada lebih dahulu jenazah daripada siapa? Tulang belulang dari almarhumah istri atau oma yang kita kasih. Itu sebabnya pada pagi hari yang cerah itu nanti satu pengharapan yang pasti. Mau kalian semen ini, kalian cor ini, ketika Yesus nanti akan datang, Yesus katakan bangkitlah. Tidak akan ada yang dapat menahan kubur ini untuk apa? Terbuka dan akan. Dan itu sebabnya saya katakan, yang sudah meninggal sudah selesai perjuangan. Tinggal bagaimana kita yang masih hidup. Kita masih melanjutkan perjuangan kita. Dan itu sebabnya pesan saya, harapan kita semua melalui nasihat firman Tuhan. Biarlah dengan duka cita ini, semua anggota keluarga, khususnya anak-anak, mantu, dan cucu, datanglah kepada Yesus. Buatlah peristiwa ini bahwasanya Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan selalu mempererat tali kasih sebagai keluarga, anak-anak yang ditinggalkan sebagai yatim piatu. Karena Yesus akan menghibur setiap orang yang berduka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Tuhan memberkati. Baik, kepada petugas saya meminta kepada petugas
Pikir balik. Berat dalamnya. Boleh anggota keluarga melihat posisinya apakah sudah lurus? Pak Yosef boleh dari tengah Pak Yosef. Boleh. Boleh. Sudah? Sudah? Oke. Baik, saudaraku, kita kembali untuk memperhatikan apa yang Yesus katakan terhadap yang meninggal. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kami jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Oleh karena Allah di dalam kasih dan akal budinya yang tak terhingga telah mengizinkan saudara Filipus Uma Malute yang kita kasih ini tidur di dalam Kristus, maka dengan kasih sayang kita menyerahkan tubuhnya ke tanah ini. Tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu. Dengan pengharapan yang pasti dan teguh akan kebangkitan yang penuh kesukaan menuju hidup yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang pada kedatangannya itu akan mengubah tubuh kita yang hina ini, supaya diciptakan menjadi seperti tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa kebesarannya yang telah dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Mari kita bersatu dalam Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ketika kami menyaksikan upacara ibadah pemakaman hamba-Mu, anak yang Engkau kasihi, saudara kami, Opa, Ayah, Filipus, Uma, Malute. Tuhan, terima kasih oleh karena tuntunan ibadah pemakaman ini dapat kami langsungkan dengan baik. Dan baru saja kami memasukkan ke dalam liang lahat ini. Untuk itu ya Bapa, biarlah kiranya hamba-Mu memohon kuasa penjagaan Tuhan akan menjaga pemakaman ini, liang lahat ini, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan,
dari setiap orang yang ingin merusak ataupun mengganggu makam ini. Dan biarlah ya Bapa, sebagaimana menjadi satu pengharapan yang pasti. Ketika Yesus datang kali yang kedua di awan-awan, semua yang mati di dalam Tuhan. Begitu juga harapan kami, Opa Filipus Uma Malut akan dibangkitkan pada waktu bunyi sangkakala nafiri bersama dengan malaikat pasukan surga dengan Yesus di awan-awan. Semua akan dibangkitkan setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya peristiwa duka cita ini bagi kami semua boleh mengimani dan mengaminkan sebagaimana hamba-Mu Rasul Paulus katakan, bagiku, bagi kami, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami yang masih melanjutkan perjuangan di dunia yang fana ini, kami tidak akan pernah mengarahkan pandangan kami ke arah yang lain selain memandang kepada Yesus. Kami orang berdosa ini, biarlah dengan segala roh dan hati yang kami mohon kepada Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu menginsapkan kami. Jauhlah kiranya Tuhan dari kehidupan duniawi, dan biarlah mulai saat ini kami semua dapat memiliki hati dan pikiran untuk selalu hidup di dalam perkara-perkara surga. Kami yakin dan percaya bahwasanya Engkau tidak lama lagi akan datang. Dan biarlah kasih yang kekal, bukti cinta yang Engkau telah nyatakan melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menjadi penebus jalan keselamatan bagi kami, agar tidak sia-sia. Melainkan Tuhan, kami boleh merenungkan siang dan malam cinta Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Sehingga melalui pengorbanan Yesus, itulah pengharapan dan kesukaan kami. Kami akan boleh menikmati hidup kekal di dalam kerajaan surga yang Yesus telah sediakan bagi kami. Kami pun akan bertemu dengan orang tua, orang yang kami kasihi, dapat menikmati reuni, dipertemukan kembali tanpa ada air mata, tanpa ada perpisahan lagi, tanpa ada duka cita, melainkan menikmati hidup kekal sampai selama-lamanya. Tuhan di surga, biarlah kiranya kepada keluarga besar Malut, Tuhan akan memberikan kesehatan badani dan rohani. Tuhan akan senantiasa melawat hati dan pikiran mereka melalui kuasa Roh Kudus. Lewat peristiwa duka cita ini, keluarga pun dapat terhibur. Keluarga pun dapat diarahkan, hidup dan hati mereka selalu datang kepada Tuhan. Teristimewa kepada anak-anak, anak mantu dan cucu. Biarlah ya Bapa, baik keluarga Yosef Malut, baik keluarga Arisandi Monica Bunga Malut, baik keluarga Markus Amma Rahel Malut, bersama dengan anak-anak mereka semua. Kiranya mereka selalu dipersatukan di dalam kasih Kristus. Lewat peristiwa duka cita ini, membawa hubungan mereka di dalam keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kami ini. Mereka boleh saling menguatkan, saling memperhatikan satu sama lain. Biarlah masing-masing mereka boleh selalu menunjukkan kasih Tuhan yang dapat menjadi
bagian hidup mereka, mereka pun berbahagia oleh karena satu di dalam Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati masing-masing keluarga mereka. Biarlah pekerjaan yang Engkau telah berikan bagi masing-masing keluarga, Tuhan akan berikan selalu kesuksesan dan keberhasilan. Apapun rintangan yang mereka akan hadapi ke depan bersama dengan Tuhan, semuanya akan boleh menikmati keberhasilan dan kemenangan. Terlebih ya Tuhan, lewat kekeluargaan yang mereka jalan, itu menjadi saksi bagi setiap orang yang melihat kehidupan keluarga ini. Karena Yesuslah mereka boleh menikmati damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami semua yang ada di tempat pemakaman itu, biarlah kami semua menikmati berkat-berkat surga. Dan biarlah kami semua datang memohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami semua Tuhan, ketika pulang nantinya dari tempat pemakaman ini, kami pulang dengan penuh sukacita, pengharapan Yesus yang tidak lama lagi akan datang. Kami pun rindu mempertahankan komitmen kami menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh menyatakan kami mengasihi Engkau dengan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Hamba murid, tangan berkat-Mu biarlah Engkau kedamkan kepada seluruh keluarga besar. Kepada kami juga semua yang hadir pada saat ini. Lewat tangan hamba-Mu ini, biarlah kami merasakan bagaimana berkat dan urapan Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhanlah memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan jugalah yang senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan jugalah yang selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Biarlah kiranya melalui kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus dan persekutuan akan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kepada keluarga yang mau berdoa, tapi jangan semuanya ya, bagian saja atau tuangkan minyak, air melati ya. Jangan semua, nanti aja di atas ibadah. Ya, nanti hanya sebagai simbolis saja. Dan juga kita yang hadir boleh juga menyampaikan jangan semua ya, biar banyak yang Sehat. Dan Surabaya. Nanti lagi. Sudah? Semua sudah? Oke, kalau sudah, silakan pada petugas. Anak-anak boleh nih kita supaya
Amin.